Baiklah teman-teman, di sini perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membawakan materi topological short yang beranggotakan saya sendiri, Teresia Kurniaponi dengan NIM 111 dan Michael Alfred Konstantin Pratama dengan NIM 119 dan ada Bernardinus Ravito Dewa Pembegas dengan NIM 117. Di sini kami mengambil tema pengambilan mata kuliah. Implementasi topological short dalam pengambilan mata kuliah memungkinkan mahasiswa untuk menentukan urutan pengambilan mata kuliah yang tepat dengan memperhatikan prasyarat atau ketergantungan antar mata kuliah. Dengan memperhatikan ketergantungan antar mata kuliah tersebut, sistem pengambilan mata kuliah yang menggunakan algoritma topological short dapat menjadi alat yang berguna bagi mahasiswa dalam meraih kesuksesan akademik. Selanjutnya, adapun latar belakang. Pengambilan mata kuliah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi untuk memastikan proses pengambilan mata kuliah berjalan dengan baik. Perlu adanya suatu sistem yang mampu mengatur urutan pengambilan mata kuliah agar sesuai dengan ketergantungan antara mata kuliah satu dengan yang lainnya. Salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan pengurutan tersebut adalah topological sort atau pengurutan topologis. Implementasi topological sort dalam pengambilan mata kuliah memungkinkan mahasiswa untuk menentukan urutan pengambilan mata kuliah yang tepat dengan memperhatikan prasyarat atau ketergantungan antar mata kuliah. Algoritma topological sort akan membantu menyusun jadwal studi yang efisien dan memastikan bahwa setiap mata kuliah yang dipilih adalah diambil setelah memenuhi prasyaratnya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya yang pertama memastikan pemenuhan prasyarat dalam pengambilan mata kuliah. Seringkali terdapat prasyarat yang harus dipenuhi sebelum dapat mengambil mata kuliah tertentu. Yang kedua, menyusun jadwal studi yang efisien dengan menggunakan algoritma topological sort, mahasiswa dapat menentukan urutan pengambilan mata kuliah yang meminimalkan konflik jadwal. Selanjutnya adalah manfaat. Pengoptimalan waktu dan sumber daya dengan menggunakan pengurutan topologi. Mahasiswa dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya. Yang kedua, pemetaan rencana karir melalui jenis topologi mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mata kuliah yang diperlukan dalam rencana karir mereka. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai program kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai program topologikal kami yang akan dibawakan oleh teman kami Bernardinus Davito Dewa Pembegas. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang eh, implementasi implementasi topologikal ke dalam program Java. Berikut programnya. Yang pertama adalah class graph. Class graph ini memiliki 3 atribut, yaitu agency metric, inverse, dan vertex. Agency matrix ini em, matriks ketetanggaan yang mempresentasikan hubungan antar vertex-vertex dalam graf. Kalau atribut n-verse itu jumlah total simpul dalam graf. Kalau atribut vertex list itu daftar label dari setiap simpul dalam graf. Di sini juga ada konstruktornya. Konstruktor graf digunakan untuk menginisiasi matriks ketetanggaan dan daftar vertex dengan ukuran awal 999. Kemudian ada metode add vertex nih yang digunakan untuk menambahkan vertex baru ke dalam daftar vertex list. Terus kemudian ada get vertex label yang digunakan untuk mendapatkan label dari suatu vertex berdasarkan indeksnya. Yang kemudian metode add direct hg yang digunakan untuk menambahkan HG yang mengarah ke satu arah
direct SG antar dua vertex. Yang kemudian metode add direct topologi sort merupakan metode utama yang digunakan untuk melakukan topologi sort pada graf. Ini dia metodenya teman-teman. Kemudian metode topological sort until yang digunakan yang merupakan metode rekursif yang digunakan untuk topologi sort untuk melakukan proses pengurutan topologi. Kemudian ada metode yang digunakan find vertex yang digunakan untuk mencari indeks suatu simpul berdasarkan label. Kemudian ada metode get and vertex yang digunakan untuk mengakses atau mengubah nilai. Kemudian ada metode set vertex yang digunakan untuk mengubah dan mengakses nilai. Kemudian ada metode get vertex dan set vertex sama seperti metode sebelumnya, yaitu untuk mengubah dan mengakses nilai. Kemudian ada topomain, kelas topomain. Nah, kelas ini digunakan untuk mengeran semua program yang ada. Nah, program ini menggunakan topomain sebagai program utama untuk menjalankan pengurutan topologi. Objek graph dengan nama yang dibuat yaitu graph. Ini ya teman-teman. Vertex-vertex baru ditambahkan ke dalam graph menggunakan metode add vertex string berparameter string label. Setiap simpul diberi label yang berbeda-beda. HG baru ditambahkan ke dalam graph menggunakan metode edge direct berparameter in star dan in n. HG ini menghubungkan vertex yang berbeda. Program ini melakukan topologi sort pada graph dengan memanggil metode topological sort in goal. Pada contoh ini tujuan goal ditentukan sebagai titik 7 ya, ini ya teman-teman. Nih. Hasil dari topological sort yaitu jalur dari tujuan goal ke awal graph disimpan dalam sebuah variabel path. Ini ya variabel path-nya. Selanjutnya program mencetak jalur dari tujuan goal ke awal grafik menggunakan perulangan for dan metode getVertex label berparameter inVertex. Jalur dicetak dalam format vertex. Pada program ini menggunakan objek graph untuk mempresentasikan sebuah graph dengan vertex-vertex yang mempresentasikan mata kuliah. Metode topological sort digunakan untuk mengurutkan mata kuliah. Mata kuliah tersebut berdasarkan ketergantungan antara mata kuliah yang satu dengan yang lain. Program ini menambahkan vertex-vertex yang mempresentasikan mata kuliah ke dalam graph dan kemudian menambahkan HG yang menghubungkan mata kuliah tersebut. Setelah itu pengurutan topologikal dilakukan dengan menentukan tujuan goal dengan simpul dengan indeks 7 ini ya guys ya. Goal dengan simpul indeks 7. Hasil topologikal dicetak dalam bentuk jalur dari tujuan ke awal graph. Jalur tersebut merupakan urutan pengambilan mata kuliah yang direkomendasikan berdasarkan ketergantungan antar mata kuliah tersebut. Output yang dihasilkan dari program ini akan mencetak dari tujuan vertex yaitu 5. Analisa algoritma ke awal graph seperti berikut ini. Kita run ya guys. Ya, seperti ini. Jalur dari tujuan analisa program sampai awal graph yaitu dasar program, struktur data. Kemudian kelas vertex. Kelas vertex ini memiliki dua atribut utama yaitu eh, atribut label bertipe string yang digunakan untuk menyimpan label nama dari vertex.
Yang kedua, atribut visited bertipe boolean dan digunakan untuk menandai apakah vertex telah dikunjungi atau belum. Terdapat getter dan setter untuk kedua atribut tersebut, yaitu ini. Ini untuk mengeset dan mengakses nilai. Terima kasih. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Michael Aved, yaitu demo GUI. Ya, pertama kita lihat dulu GUI dari kelompok kita. Pada saat pertama kali diluncurkan, pilihan mata kuliah masih kosong semua. Lalu ketika kita menekan tombol refresh, mata kuliah masuk. Program mengeksekusi code ini dan memasukkan vertex dan edge yang diperlukan. Lalu untuk melihat jalur mata kuliah, pertama kita pilih mata kuliah yang ada, misalnya analisa algoritma. Lalu kita tekan lihat jalur, program akan menunjukkan bahwa mata kuliah yang harus diambil sebelum mengambil analisa algoritma adalah matematika diskrit, pemrograman berbasis objek, struktur data, dan analisa algoritma. Pada saat aksi ini, program menggunakan metode topological sort untuk menentukan jalur mata kuliah yang harus diambil. Selanjutnya untuk menambah mata kuliah, yang pertama kita masukkan nama mata kuliah yang diinginkan. Misalnya dasar komputer. Lalu saat kita menekan tambah, vertex dasar komputer akan ditambahkan menggunakan metode add vertex. Untuk menambah jalur mata kuliah, pertama kita pilih syarat untuk mengambil mata kuliah. Misalnya pemrograman berbasis objek. Lalu mata kuliah yang diperlukan adalah dasar komputer. Saat kita menekan selesai, program mengeksekusi metode add directed edge untuk menambahkan edge dengan start pemrograman proses objek dan end dasar komputer. Saat kita lihat dari jalur mata kuliah untuk pemrograman berbasis objek, maka akan muncul syarat dasar komputer dan pemrograman berbasis objek. Sekian demo dari kelompok kami. Baiklah, ini adalah demo dari program yang telah kami buat. Kepada teman-teman dan ibu yang telah menyaksikan, kami mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.